Pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri mengungkap kondisi terkini jelang melawan Timnas Uzbekistan U20 di matchday kedua grup C Piala Asia U20 2025. Ia menegaskan anak asuhnya dalam kondisi siap secara fisik dan mental. Timnas Indonesia U20 akan melawan Uzbekistan U20 di Shenzhen Youth Football Training Center, China, Minggu 16 Februari 2025 malam WIB. Garuda Nusantara memiliki modal negatif karena menelan kekalahan di laga perdana kontra Timnas Iran U20. Jadi bisa dibilang, kontra Uzbekistan U20 akan menjadi laga penting bagi Timnas Indonesia U20. Mereka telah mempersiapkan diri menatap laga penting tersebut. Indra mengungkapkan kondisi anak asuhnya sudah baik secara fisik maupun mental. Indra menyampaikan Doni Tripamungkas CS saat ini dalam kondisi siap tempur. Juru taktik berusia 62 tahun itu optimistis Timnas Indonesia U20 bisa meraih kemenangan di laga kontra Uzbekistan U20. Alhamdulillah semua pemain dalam keadaan siap, insya Allah besok bisa mencapai nilai positif, tegas Indra. Asisten pelatih Timnas Indonesia, Denny Lanzaat, secara terbuka menyambut kedatangan pemain keturunan, Jairo Riedewald, untuk membela skuad Garuda. Hal ini diungkapkan legenda Timnas Belanda tersebut saat berbincang-bincang dengan media Belanda, Voetbal Premier, baru-baru ini. Dalam wawancaranya, Denny Lanzaat mendapat tugas untuk memantau atau mencari pemain keturunan yang akan dinaturalisasi Timnas Indonesia. Salah satunya adalah Jairo Riedewald. Mengenai kemungkinan gelandang Royal Antwerp itu membela tim merah putih, Denny Lanzaat mengaku terbuka untuk menaturalisasinya. Hanya saja, keputusan menaturalisasi Jairo Riedewald bukan berada di tangan tim kepelatihan Timnas Indonesia, melainkan federasi dan pemerintah. Denny Lanzaat juga mengemukakan bahwa dirinya membuka adanya penambahan pemain di skuad Garuda untuk bertarung di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah Ole Romeni dinaturalisasi, memang muncul rumor yang menyebut jika pemain naturalisasi selanjutnya adalah Jairo Riedewald. Jairo Riedewald sendiri menjadi salah satu pemain keturunan grade E yang bisa jadi tambahan penting untuk lini tengah Timnas Indonesia. Karenanya, pemain kelahiran Harlem itu bisa dinaturalisasi sesuai regulasi FIFA dan membela Timnas Indonesia di kancah internasional. Striker keturunan Indonesia, Mauro Zylstra, menjelaskan bahwa ia sudah mengirim dokumen untuk keperluan naturalisasi kepada PSSA. Kini, Mauro masih menunggu kabar dari PSSA. Mauro mengatakan bahwa dirinya sudah memberikan dokumen ke PSSI sejak September lalu. Namun, hingga kini ia belum mendapatkan kabar terbaru. Saya sudah mengirim dokumen, kalau tak salah pada September. Jadi mereka sudah punya dokumen saya. Sepertinya mereka sudah melihat semua dokumen. Belum ada kabar terbaru, saya sekarang hanya menunggu. Saya mendapatkan banyak pertanyaan dari publik Indonesia tentang kapan saya akan ke Indonesia. Saya masih menunggu, kata Mauro. Mauro Zylstra mengakui bahwa dirinya sudah yakin 100% ingin menjadi WNI dan bermain untuk Timnas Indonesia. Ia menilai, langkah tersebut adalah pilihan tepat. Mauro Zylstra merupakan striker keturunan berusia 20 tahun. Ia bermain di Belanda bersama tim muda, FC Volendam. Beberapa waktu terakhir, Mauro sudah dipercaya untuk tampil bersama tim senior FC Volendam. Penyerang anyar Timnas Indonesia, Ole Romeni, diturunkan oleh Oxford United sebagai pemain pengganti di laga kontra Portsmouth. Pada pertandingan tersebut, penyerang berusia 24 tahun itu gagal membawa Oxford United meraih poin pasca ditumbangkan Portsmouth dengan skor 0-2. Diturunkan sejak menit ke-66, Ole Romeni tercatat hanya melepaskan 1 operan sukses dari 5 percobaan, 1 dribble, dan memenangkan 2 dari 3 duel, serta mendapat rating 6,9 dari SofaScore. Sejak babak pertama dimulai, Portsmouth sudah mengirimkan ancaman ke pertahanan Oxford lewat tandukan dari Colby Bishop. Bahkan, Portsmouth tampil dominan dan menciptakan sederet peluang lainnya yang membuat Oxford harus banyak bertahan di 30 menit pertama. Pelan tapi pasti Oxford mulai bangkit dan mencoba mengirimkan ancaman.
Sayang peluang demi peluang dari kedua tim tak ada yang membuahkan hasil. Skor 0-0 menutup paruh pertama. Di babak kedua, Portsmouth langsung menggebrak dan mencetak gol cepat lewat Andre Dozzell pada menit ke-47. Skor menjadi 0-1. Tertinggal 1 gol, Ole Romeni pun kemudian dimasukkan oleh Oxford. Tapi apa daya, Portsmouth sudah nyaman menguasai pertandingan. Bahkan di masa injury time babak kedua, Portsmouth mampu menggandakan keunggulan lewat Mark O'Mahony dan membuat pertandingan berakhir dengan skor 0-2. Medio September 2024, petinggi media asal Belanda, Danny van Laar, membuat pernyataan mengejutkan. Di channel YouTube medianya, Voetbal Premier, Danny van Laar mengatakan bek Leeds United tersebut diizinkan membela timnas Indonesia. Hanya saja, tidak diketahui secara pasti apa arti diizinkan yang dimaksud di sini. Dalam obrolan yang sama, Danny van Laar mengatakan Kevin Dix dan Ole Romeni dalam proses menjadi WNI. Benar saja sebulan berselang, Kevin Dix resmi menjadi WNI. Sementara Ole Romeni diperkirakan mendapatkan paspor Indonesia pada Februari atau Maret 2025. Karena itu, apa yang disampaikan Danny van Laar tentang Pascal Struijk bisa jadi sebuah kode bahwa PSSI sudah melakukan pendekatan kepada bek yang memiliki harga pasar 15 juta euro atau sekira 252,7 miliar rupiah tersebut. Jika bersedia menjadi WNI, Pascal Struijk kemungkinan baru akan diperkenalkan kepada publik Indonesia pada Maret 2025. Alhasil, Pascal Struijk kemungkinan baru membela timnas Indonesia pada Juni 2025. Di bulan tersebut, timnas Indonesia akan menjamu Cina dan tandang ke markas Jepang di Matchday 9 dan 10 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Emiliano Jonathans dikabarkan akan menjalani naturalisasi untuk timnas Indonesia. Kabar itu disampaikan oleh media ESPN NL pada Sabtu, 19 Oktober 2024. Mereka menyebut pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, telah mengontak pemain keturunan Maluku tersebut. Dikutip dari Live Sport, Emiliano Jonathans, pemain keturunan Indonesia yang lahir di Arnhem, Belanda, pada 5 April 2004. Dia keturunan Maluku namun tumbuh dan berkembang di Arnhem. Emiliano bermain sebagai penyerang sayap atau winger. Dikutip dari Transfermarkt, dia bergabung dengan tim lokal Arnhemse Boys FC dan Arnhemse Boys Schuitgraf. Dia masuk ke Akademi Klub Vitesse Arnhem pada 2014. Pada April 2022, Emiliano debut bersama tim utama Vitesse ketika melawan Willem de Rawulo di Liga Belanda atau Eredivisie. Setelah itu, dia menjadi bagian tim utama Vitesse untuk musim 2022 sampai 2023. Dia juga telah tampil sebanyak 6 kali pada musim itu. Bersama tim utama Vitesse, Emiliano sudah menjalani total 31 laga. Dikutip dari AI Score, dia telah menyumbangkan 6 gol dan 2 assist untuk klub tanah kelahirannya tersebut pada musim 2024 sampai 2025. Dia juga masuk daftar top skor Liga 2 Belanda musim ini. Emiliano dikontrak oleh Vitesse hingga Juni 2025. Emiliano sempat menjadi salah satu pemain yang akan dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2023. Namun, PSSI saat itu baru menjalankan proses naturalisasi 3 pemain, yakni Justin Hugner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk.